pendapat saya kita akan menang dengan mudah lah. Bang, prediction untuk malam ni Malaysia lah. 2-0 lah. Apa? Lebih kurang tak. Paling-paling boleh happy kan 2-1 lah depa boleh happy kan. Boleh menang apa Malaysia boleh menang ah. Okey. Addressed that, didn't he? As that force of Kogisman Raj. Oh, he's got the shot in! Shafiq Ahmad, they really started off. It's a poor clearance, you can say. Out of the blue. Good work by Faisal Halim. Is he through here? Witan Sulaiman. Squared it. Brilliant. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes, it's number 2. Had an issue with COVID, but all good now. Oh, what's that? This is Indonesia disebut timnas Belanda, efek melihat ranking timnas Indonesia jauh di atas Malaysia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai respon supporter Malaysia tentang perkembangan timnas Indonesia. 선수들 전체적 컨디션은 괜찮지만 지금 여기 와서 지금 카타르 빠져들어가면서 공간에 확장시킬 수 있는 그런 전술 훈련. Bukti Garuda mendunia, Vietnam Malaysia merasa terombang-ambing di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai negara tetangga yakni Vietnam dan Malaysia. Ternyata ketar-ketir di Piala AFF gara-gara Indonesia. Media Vietnam tak tahan fakta ucapan Erick Thohir, Indonesia membuat Vietnam terbenam. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai fakta apa sih? Yang bikin media Vietnam soroti ucapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Indonesia disebut timnas Belanda, efek melihat ranking timnas Indonesia jauh di atas Malaysia. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai respon supporter Malaysia tentang perkembangan timnas Indonesia. Berbagai komentar fans sepak bola Malaysia melihat ranking FIFA timnas Indonesia kembali naik, semakin melampaui tim Harimau Malaya. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, baru saja merilis ranking FIFA terbaru pada edisi November 2024. Dalam rilis resmi FIFA tersebut, ranking timnas Indonesia naik 5 peringkat menjadi 125 dunia, setelah sebelumnya menempati peringkat 130 per Oktober 2024. Hal ini tak terlepas dari hasil laga terbaru timnas Indonesia sukses mengalahkan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam matchday ke-6 grup C tersebut, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong berhasil menundukkan tim tamu, Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Atas kemenangan itu membuat timnas Indonesia mendapat tambahan poin sebesar 16,24 di peroleh poin ranking FIFA. Sementara itu, tim Malaysia juga mendapat kenaikan ranking dari 133 naik menjadi 132 dunia. Malaysia naik 1 peringkat setelah hasil pertandingan persahabatan saat menang melawan Laos dan imbang melawan India. Berikut komentar fans Malaysia melihat timnas Indonesia unggul 7 tingkat dari ranking FIFA terbaru. Sudah pemain Belanda, tidak selevel dengan pemain kita lagi, di komentar fans sepak bola Malaysia. Mereka memang layak, melawan tim-tim kuat di Asia untuk Piala Dunia, sementara tim kita masih kesusahan lawan Laos, ucap fans. Beginilah Malaysia diurus dengan orang politik yang tidak tahu soal sepak bola, ucap fans. Kenapa sibuk bandingkan dengan skuad yang bermain di kualifikasi Piala Dunia? Dari segi poin sangat berbeda dengan yang main pertandingan persahabatan, ucap fans Malaysia. Bukti Garuda mendunia, Vietnam Malaysia merasa terombang-ambing di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai negara tetangga yakni Vietnam dan Malaysia. Ternyata ketar-ketir di Piala AFF gara-gara Indonesia. Supporter Vietnam memberikan peringatan kepada negaranya dan Malaysia untuk tidak meremehkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. PSSI memutuskan untuk menurunkan pemain timnas Indonesia U22 untuk menghadapi Piala AFF 2024 dengan pelatih kepala Shin Tae-yong. Keputusan ini diambil karena Piala AFF 2024 tidak masuk agenda FIFA, sehingga pilar timnas Indonesia sulit untuk gabung. Meski demikian,
Shin Tae-yong tetap memanggil beberapa pemain senior untuk memperkuat skuad Garuda di ajang 2 tahunan tersebut. Mereka diantaranya, Asnawi Mangkualam, Justin Hubner, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Namun, belakangan dikonfirmasi bahwa hanya Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, dan Marcelino Ferdinand yang diizinkan gabung oleh klubnya. Sementara Justin Hubner dan Ivar Jenner kecil kemungkinan akan dilepas oleh klubnya ke timnas Indonesia. Kasus berbeda dialami oleh Rafael Struijk, yang diizinkan klubnya bergabung di pertandingan semifinal atau final. Kondisi ini membuat timnas Indonesia diragukan bisa berbicara banyak di Piala AFF 2024, karena bermaterikan pemain muda. Berbeda dengan negara-negara lain yang memutuskan menurunkan pemain senior, meski diisi oleh wajah baru dan muda. Di edisi Piala AFF ini, PSSI pun sudah menetapkan target agar pasukan Shin Tae-yong setidaknya bisa tembus final. Jelang mengikuti Piala AFF 2024 nanti, seorang supporter Vietnam memberikan peringatan soal potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Thailand Indonesia menggunakan pemain muda dan hanya 1 atau 2 pemain senior. Tentu saja ini bukan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetapi kedua negara ini akan menjadi kuda hitam yang bisa mempermalukan negara saya, Vietnam, atau Malaysia, tulis supporter Vietnam. Media Vietnam tak tahan fakta ucapan Erick Thohir, Indonesia membuat Vietnam terbenam. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai fakta apa sih yang bikin media Vietnam soroti ucapan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Belum lama ini, Erick Thohir diwawancarai oleh media asal Italia soal perkembangan timnas Indonesia. Uniknya, apa yang disampaikan Erick Thohir kepada media Italia tersebut membuat media Vietnam ikutan heboh. Tak heran jika media Vietnam heboh, karena mereka memang menganggap timnas Indonesia sebagai saingan berat di level Asia Tenggara. Apalagi kini Vietnam akan berhadapan dengan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Lantas apa yang disampaikan oleh Erick Thohir sehingga membuat heboh media Vietnam? Dalam salah satu wawancara dengan media Italia, Erick Thohir dengan jujur menyatakan bahwa timnas Indonesia adalah raksasa yang kini masih tertidur. Presiden Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan sepak bola Indonesia mempunyai potensi besar untuk merambah kancah internasional, gelanjutnya. Media Vietnam mendadak heboh dengan wawancara terbaru Erick Thohir bersama media Italia, Corriere dello Sport. Satu hal yang membuat media Vietnam begitu gusar adalah ketika Erick Thohir menyebut timnas Indonesia masih punya potensi untuk bersaing di level Piala Dunia. Di hadapan media Italia, Erick Thohir dengan berani menyebutkan bahwa timnas Indonesia punya potensi untuk terus berkembang. Pria berusia 54 tahun ini menilai tim Indonesia adalah raksasa tidur, karena masih punya potensi besar untuk mencapai pentas dunia, tulis media Vietnam, Soha. Kini timnas Indonesia bak raksasa yang masih tertidur dan sedang menunggu momen untuk menggemparkan dunia. Tentunya hal ini bisa membuat Vietnam tidak senang karena dalam beberapa tahun terakhir merekalah yang mendominasi kekuatan di Asia Tenggara bersama Thailand. Namun kini secara tiba-tiba timnas Indonesia muncul dengan kekuatan yang begitu besar hingga Vietnam pun perlahan tersingkirkan. Seputar rival, media Vietnam kaget dengan senjata STY di Piala AFF 2024. Simak baik-baik ulasan berikut. Apa sih senjata STY yang dimaksud oleh Vietnam? Dan apa persiapan STY di Piala AFF 2024? Timnas Indonesia disebut sebagai rival utama Vietnam di ajang Piala AFF 2024. Sebuah media Vietnam pun secara khusus menyoroti penggawa skuad Garuda. Saat ini timnas Indonesia sudah mengumumkan skuad sementara untuk ikut serta dalam gelaran Piala AFF 2024. Yang bergulir pada 8 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Piala AFF 2024 kian mendekat dan baru-baru ini timnas Indonesia, rival nomor 1 timnas Vietnam, sudah mengumumkan daftar pemain yang diproyeksikan untuk turnamen itu, disebut media Vietnam Bongda. Isinya cukup mengejutkan, dengan Shin Tae-yong memilih kekuatan muda dengan inti timnas U21 alih-alih skuad terkuatnya. Media Vietnam tersebut lantas membahas 3 nama pemain berdarah keturunan di timnas Indonesia, yang main di klub luar negeri yakni Ivar Jenner, FC Utrecht, Justin Hubner, Wolverhampton,
dan Rafael Struijk, Brisbane Roar. Namun, Rafael Struijk cuma akan gabung di Piala AFF sedari semifinal, yang berarti ia bakal absen dalam pertandingan melawan Vietnam di fase grup. Ini adalah keuntungan besar bagi pelatih Kim Sang-SIK dan tim. Di Piala AFF 2024, timnas Indonesia memang tergabung bersama Vietnam di grup B. Ada pula Filipina, Myanmar, dan Laos. Tanpa skuad terkuatnya, skuad Garuda bisa kesulitan meladeni Vietnam tapi tetap diprediksi lolos dari grup. Walaupun tidak fokus pada hasil, Indonesia tetap kandidat kuat untuk meraih tiket semifinal. Tapi, mereka akan kesulitan melawan Vietnam karena tidak membawa skuad terkuat, tutur Bongda. Saking takutnya, demi kalahkan Indonesia, Vietnam adakan latihan khusus untuk hadapi Indonesia. Simak baik-baik ulasan berikut, apa sih trik yang dilakukan skuad Vietnam untuk hadapi Indonesia. Timnas Vietnam tergabung dengan Indonesia di grup B Piala AFF 2024. The Golden Star Warriors menyiapkan latihan khusus untuk melawan tim Garuda. ASEAN Championship atau Piala AFF 2024 akan digelar mulai 8 Desember mendatang. Vietnam dan Indonesia tergabung di grup B, bersama dengan Filipina, Myanmar, Laos. Laga Vietnam versus Indonesia akan digelar pada matchday ketiga grup B. Pertandingan digelar di Vietri Stadium, PHUTU, 15 Desember 2024. Melansir media Vietnam, Tan Nien, Vietnam rupanya khawatir dalam pertemuannya dengan Indonesia kali ini. Sebab, anak asuh Shin Tae-yong dinilai sudah berkembang pesat dari segi kekuatan. Banyaknya pemain naturalisasi dari Eropa membuat Indonesia disebut bakal menyulitkan. Alhasil, timnas Vietnam menyiapkan latihan khusus. Vietnam disebut menjalani pemusatan latihan di Korea sejak 23 November. Anak asuh Kim Sang-SIK juga beruji coba melawan 3 klub Korea Selatan, yakni Ulsan Citizen, Daegu FC, Jeonbuk Hyundai Motors. Alasan memilih klub Korea adalah karena lawan punya keunggulan faktor fisik dan kecepatan. Vietnam akan menjajalnya, sekaligus terapi persiapan melawan Indonesia. Dengan banyaknya pemain dari Eropa, Indonesia dinilai juga mengandalkan fisik dan kecepatan. Kemenangan Indonesia atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dinilai menjadi bukti. Dengan melawan klub-klub Korea Selatan itu, timnas Vietnam diharapkan bisa mengenal lawan serupa Indonesia. Dengan begitu, Vietnam siap menatap ajang Piala AFF 2024. Hasil Piala AFF Wanita 2024, hajar Malaysia, Indonesia ke semifinal. Simak baik-baik ulasan berikut mengenai perjuangan timnas putri di Piala AFF Putri. Timnas putri Indonesia sukses mengalahkan Malaysia 1-0 pada pertandingan Piala AFF Wanita 2024, Selasa 26 November. Timnas putri Indonesia melakoni pertandingan kedua grup B Piala AFF Wanita 2024 menghadapi Malaysia di Stadion New Laos National, Vientiane, Selasa 26 November malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan Indonesia versus Malaysia berlangsung berimbang sejak awal permainan hingga memasuki babak kedua. Timnas putri Indonesia sebenarnya mampu tampil menekan dan merepotkan barisan pertahanan Malaysia. Tetapi sejumlah peluang yang didapat Indonesia bisa digagalkan pemain belakang maupun kiper Malaysia. Namun, Indonesia akhirnya berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-79 lewat gol Claudia Skeuneman untuk membawa tim Garuda Pertiwi unggul 1-0 atas Malaysia. Hingga pertandingan berakhir tak ada gol tambahan yang tercipta. Indonesia menang 1-0 atas Malaysia. Tambahan 3 poin ini membuat Indonesia naik dari posisi kedua ke puncak klasemen grup B dengan mengemas 4 poin dari 2 pertandingan yang dijalani. Kemenangan ini juga membawa Indonesia dipastikan lolos ke semifinal Piala AFF Wanita 2024. Timnas putri Indonesia sudah menyelesaikan seluruh pertandingan di grup B dan masih harus menunggu hasil Kamboja versus Malaysia pada Jumat 29 November mendatang untuk penentuan juara dan runner-up grup B.